Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai struktur sel. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sel tersusun atas komponen-komponen kimiawi yang meliputi unsur dan senyawa. Nah, senyawa-senyawa yang menyusun sel adalah sebagai berikut. Ada air, karbohidrat, lemak, garam mineral, protein, dan gas. Nah, pengelompokan jenis-jenis senyawa di atas di dalam tabel berikut yang benar adalah, di sini dibedakan senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi pertanyaannya adalah mana yang termasuk dalam senyawa organik dan mana yang termasuk dalam senyawa anorganik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, karena sudah jelas ini mengenai organik atau bukan organik, maka kita akan ulas sedikit mengenai senyawa organik dan anorganik. Pada awalnya, senyawa organik dan anorganik itu dibedakan berdasarkan asal dibentuknya. Nah, senyawa organik itu dikatakan bahwa berasal dari makhluk hidup dan senyawa anorganik itu berasal dari mineral di alam. Nah, awalnya dipercaya memang demikian, namun bahwa senyawa organik itu hanya bisa dibuat atau disintesis di dalam tubuh organisme. Namun pada tahun 1828, Friedrich Wöhler itu membuat sebuah perubahan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Ternyata percobaannya itu dia bisa membuat senyawa organik yaitu urea dari senyawa anorganik. Nah, akhirnya perkembangan pun berubah bahwa senyawa organik dan anorganik itu dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi didasarkan atas sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya, namun, ada ciri khas yang bisa membedakan antara senyawa organik dan anorganik. Nah, senyawa organik itu senyawa yang sebagian besar itu memang dibuat oleh organisme dan sebagian hasil sintesis senyawa anorganik. Nah, ciri utamanya itu berdasarkan ilmu kimia, senyawa organik itu mengandung karbon. Namun ada pengecualian untuk karbida, karbonat, dan oksida karbon. Nah, sifat-sifat senyawa organik itu memiliki struktur yang rumit, mudah terbakar, hanya bisa larut dalam pelarut organik, lambat bereaksi, bersifat non-elektrolit, dan titik didih dan titik leburnya rendah. Nah, beberapa contoh dari senyawa organik itu ada protein, karbohidrat, gula, lemak, dan asam asetat. Nah, sedangkan senyawa organik itu senyawa yang ada di alam yang menyusun benda atau material mati. Nah, senyawa organik itu ciri utamanya tidak memiliki unsur karbon di dalamnya. Nah, sifat-sifat senyawa anorganik antara lain strukturnya sederhana, tidak mudah terbakar, bisa larut dalam air ataupun pelarut organik, cepat bereaksi, bersifat elektrolit, dan titik didih dan titik leburnya itu tinggi. Nah, contoh dari senyawa anorganik itu ada garam, asam sulfat, air, dan silika. Nah, sekarang kita akan kembali ke pertanyaan. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa senyawa organik itu hanya bisa disintesis oleh sebagian besar dibuat oleh organisme dan sebagian kecil itu hasil sintesis senyawa anorganik. Namun, ciri utamanya adalah mengandung karbon. Nah, kita lihat. Kita akan mencentang dulu ya. Untuk senyawa organik, kita tandai dulu senyawa organik. Itu yang mengandung karbon. Nah, ini lemak, karbohidrat, ini mengandung karbon. Kemudian lemak, ini juga lemak ini kan dihasilkan oleh organisme. Kemudian protein juga dihasilkan oleh organisme. Nah, dengan demikian kita akan lihat opsi jawaban yang mengandung 2, 3, dan 5 untuk senyawa organik itu adalah B. Nah, ini bisa langsung kita pilih B adalah jawaban yang paling tepat. Nah, demikian penjelasan mengenai soal tersebut. Selamat belajar Sobat Brainly, salam edukasi.